Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dikabarkan kembali menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi IKTP. Kabar ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka diketahui dari diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang beredar di kalangan wartawan. SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi IKTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017 dan surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto diduga telah melakukan tindak korupsi bersama-sama Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus, Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto. KPK menjerat Novanto dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun KPK sampai saat ini belum memberikan informasi resmi soal penetapan tersangka kedua Setnov dalam kasus korupsi proyek IKTP. Juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan atau sprindik untuk Setia Novanto dan menetapkan kembali sebagai tersangka. Sementara kuasa hukum Setnov Fredrik Yunadi juga membantah dan mensinyalir kabar tersebut sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Peredaran atau diedarkan namanya kopi yang seolah-olah SPDP itu adalah tidak benar. Dan saya terima kasih dengan pada KPK sendiri melalui juru bicaranya telah mengklarifikasi. Jelas karena ini adalah suatu upaya yang melemparkan batu dalam kolam air ingin mengakibatkan suatu kegaduhan dalam masyarakat. Sebelumnya pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Setelah penetapan itu, Novanto mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Novanto sempat dirawat di RS Siloam Semanggi sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Premier Jatinegara. Saat bersamaan, Novanto mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal C.P. Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dengan putusan itu, Setia Novanto kemudian lepas dari jerat hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi IKTP. Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Saling Silang kali ini bersama saya Ratna Dumila. Saudara, pada pekan ini topik yang cukup mengemuka di kalangan masyarakat adalah kabar bahwa Ketua DPR Setia Novanto kembali dijadikan tersangka oleh KPK. Hal ini muncul ketika di grup WhatsApp dan di pesan-pesan lain ada gambar yang menyatakan atau yang mirip dengan surat perintah penyidikan KPK atas nama Setia Novanto. Untuk itu di line telepon kami akan menghubungi juru bicara KPK yaitu Mas Febriansyah untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi terkait dengan berita tersebut. Halo, selamat malam Mas Febri. Halo, selamat malam Mas Febri. Selamat malam. Oke, Mas Febri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Mas, saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan sejumlah berita kabar bahwa saat ini KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan terkait dengan tersangka Ketua DPR Setia Novanto. Apa yang bisa Anda jelaskan kepada kami? Ya, kita sudah mengkonfirmasi karena banyak sekali memang pertanyaan agar tidak kemudian membuat kebingungan atau ketidakpastian, maka kita konfirmasi bahwa benar ada proses penyidikan baru kasus KTP elektronik. Jadi selain dari 5 orang yang sudah kita proses sebelumnya, ada penyidikan baru yang kita lakukan. 5 orang tersangka baru? 5 orang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan sudah ada 2 orang pertama itu sudah divonis bersalah sampai dengan tingkat pengadilan tinggi, itu Irman dan Sugiharto. Kemudian 1 orang sedang dalam proses persidangan, Andi Agustinus, dan 2 orang lainnya yaitu MN, anggota DPR, dan ASS, ini pihak swasta sedang dalam proses penyidikan. Itu 5 orang yang sudah kita proses sebelumnya. Dan di luar 5 orang itu ada proses penyidikan baru yang kita lakukan karena ketika KPK menangani perkara ini kami menemukan
bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari 2 alat bukti sampai akhirnya kita yakin untuk meningkatkan status ke penyidikan. Anda menyebutkan ada proses penyidikan baru. Apakah proses penyidikan baru ini bisa menarik lagi 2 tersangka sebelumnya, salah satunya Setia Novanto yang kemudian statusnya tersangka sudah dibatalkan oleh pra-peradilan? Siapa nama tersangkanya tentu belum bisa sekarang saya sampaikan karena dari koordinasi dan kebutuhan di proses penyidikan kami masih butuh melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan di penyidikan, misalnya pemeriksaan saksi-saksi masih kita butuhkan saat ini. Nanti tentu akan kami sampaikan karena KPK tentu berada pada 2 sisi ya. Di satu sisi kita concern dan fokus sekali pada aspek substansi penanganan perkaranya, memastikan bahwa penanganan kasus ini jauh lebih kuat, dan di sisi lain ada penyampaian pada publik yang tentu juga harus kita lakukan nanti. Oke, Mas Febri, Anda mengatakan bahwa saat ini KPK mungkin masih ingin mematangkan lebih dulu sebelum menyampaikan kepada publik. Ada 2 tersangka baru atau saat ini ada proses penyidikan baru terkait kasus EKTP. Namun sekarang kan gambar surat sprindik yang menyebutkan nama Setia Novanto sebagai tersangka sudah beredar luas. Ada kegaduhan. Bahkan sekarang ada informasi 2 pemimpin KPK dipolisikan. Artinya ada kegaduhan di masyarakat. Ada pro dan kontra di masyarakat. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan KPK untuk segera mengklarifikasi hal tersebut? Ya, perlu kami sampaikan bahwa ketika ini secara umum ya, ketika kita menetapkan seseorang sebagai tersangka dan kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kita harus menyerahkan tembusan sprindik, bukan tembusan SPDP lah ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada tersangka itu maksimal 7 hari. Nah, ketika itu misalnya sudah kita sampaikan, tentu saja kami tidak bisa kontrol lagi surat tersebut misalnya beredar kemana-mana atau diketahui oleh pihak lain. Sementara KPK sendiri terus berupaya menangani kasus-kasus ini secara profesional. Saksi-saksi kita panggil, kemudian datang, bahwa ada faktor-faktor di luar itu tentu tidak semuanya bisa dikontrol. Itu satu. Yang kedua, agar kita lebih fokus pada penanganan perkaranya, maka kami saat ini concern dulu pada pemeriksaan saksi-saksi dan kegiatan-kegiatan lain di penyidikan. Nah, terkait dengan adanya laporan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya pihak yang terkait dengan penanganan perkara, apakah dia terkait secara langsung atau tidak langsung, dan kemudian mempersoalkan pimpinan KPK atau pegawai KPK, tentu saja bagi kami itu tidak boleh membuat KPK berhenti atau memperlambat penanganan perkara kasus KTP elektronik ini, karena publik justru menginginkan kasus ini jalan terus dan ada proses yang lebih maksimal ya, setuntas-tuntasnya. Nah, itu yang kita lakukan. Ada tudingan bahwa beredarnya gambar surat perintah penyidikan atas nama Setia Novanto ini adalah trik KPK untuk seperti test the water atau mendapatkan dukungan publik terkait dengan hal ini. Apa tanggapan Anda? Saya kira tidak perlu dilakukan ya hal-hal yang seperti itu, dan kami pastikan juga bahwa ada proses yang sangat ketat di internal KPK terkait dengan dokumen-dokumen, terkait dengan informasi. Kalau kita lihat misalnya katakanlah yang kita bahas SPDP yang beredar kemarin, misalnya ada tanggal-tanggal penerbitan sprindik, ada tanggal-tanggal SPDP itu sendiri. Kalaulah itu sengaja misalnya dikeluarkan dari KPK, tentu saja waktunya bukan pada hari Senin tanggal 7 misalnya, karena SPDP itu ada di tanggal 3. Tapi kami saat ini belum bisa mengkonfirmasi benar atau tidaknya, karena kami sedang fokus pada proses penyidikan ini. Yang bisa kami sampaikan pada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK pada publik adalah bahwa benar kami sudah satu langkah ke depan saat ini dalam penanganan kasus KTP elektronik tersebut.
Oke, baik. Ya, saudara, selain Febri Diansah, juru bicara KPK, Saling Silang kali ini juga menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Yuda Pandu selaku kuasa hukum Setia Novanto. Halo, selamat malam Mas Yuda. Selamat malam. Dan ada Mas Refli Harun selaku pakar hukum yang akan menjadi narasumber pada malam ini, dan juga Pak Yasin, mantan komisioner KPK. Pak Yasin, kalau kita melihat terkait dengan adanya bocornya gambar yang menyatakan ada surat penyidikan atas nama Setia Novanto. Kalau Anda dulu kan selaku komisioner KPK, Anda melihat surat itu feelingnya asli atau palsu? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Febri juga bahwa paling tidak itu 7 hari setelah keluarnya SPDP itu kan harus paling lambat itu kan dikirimkan ke MK, itu Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah dikirimkan itu sudah di luar kemampuan untuk mengkontrol apakah surat itu digandakan melalui medsos atau tidak, itu kan di luar kemampuan KPK untuk mengontrol itu kalau sudah di tangan penegak hukum lain. Surat tanggal 3? Ya, 3 November itu. Kalau perdebatan masalah tanggal ini saya tidak tahu apakah tanggalnya betul-betul tanggal 3 atau di luar tanggal 3 itu, tapi yang kita terima di dalam medsos itu memang tanggal 3. 3-nya itu tulisan tangan itu. Nah, tapi kalau kita lihat perkara apa indikasi dengan adanya tulisan tangan itu, Pak Yasin? Ya, saya tidak menyebutkan bahwa ini ada indikasi palsu, enggak. Ini kan capnya juga asli KPK dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan gitu. Itu saya kira kalau memang itu capnya ya asli, cap basahnya, dan itu ya memang telah keluar SPDP. Hanya KPK saja kurang tegas menyatakan iya atau tidak, kan begitu. Apa sih Pak, kalau menurut Anda yang menjadi pertimbangan KPK harus kemudian tidak bisa mengatakan, oh itu palsu, itu asli? Ya, mungkin ada keraguan, tidak ada perintah dari pimpinannya untuk menyatakan bahwa memang sudah dimulai penyidikan oleh KPK sehingga keluarlah SPDP itu. SPDP itu kan surat perintah dimulainya penyidikan, kan seperti itu. Dan telah menyebutkan di samping yang sudah terpidana, ada 3 yang masih dalam proses hukum, itu kan ada nama yang disebutkan di dalam SPDP yang baru ini. Oke, baik. Ya, ini saya kira asumsinya bahwa SPDP itu memang sudah keluar, hanya untuk menyatakan iya bahwa ini telah keluar aja. Ini KPK-nya artinya belum berani menyatakan seterang-terangnya seperti kita harapkan ya, kalau memang mekanisme hukum bahwa untuk mentersangkakan kembali dari seseorang yang telah dimenangkan di dalam pra-peradilan agar dicabut tersangkanya, status tersangkanya, itu kan masih memungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali atau petersangkaan kembali atas yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang memang asli baru maupun bukti lama pun, asalkan itu substansial dan bukan formalitas, itu bisa dilakukan oleh penegak hukum, yakni dalam hal ini adalah KPK. Oke, baik. Pak Yasin tahan dulu, Pak Refli, kemudian Pak Yuda, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang.